buka hati kami bagi-Mu, Roh Kudus. Lawat setiap kami, Tuhan. Lawat setiap kami, Bapa. Kami membuka kedua tangan kami bagi Roh-Mu, Bapa, pagi hari ini. Seberapa pun kami hadir, Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami ingin memberkati Kau dengan penyembahan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan penyembahan kami. Kami membangun mesbah syukur kami yang terbaik bagi Engkau, Bapa. Lawat setiap kami, Tuhan. Yesus.
kedua tangan kita. Yang ku perlu, katakan kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Engkau Bapa yang setia Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, Engkau setia menyertai setiap kami. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Mari sama-sama buka kedua tangan kita, angkat ini kepada Tuhan. Katakan kau setia Tuhan, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau, Engkau. Mari sekali lagi katakan. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau memberikan sukacita-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan katakan. Sekali lagi katakan. Bertemu bersama-sama menyambut Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita di hadapan Tuhan. Dia hadir tempat Tuhan. Memasuki di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, haleluya, baginya Tuhan, ku bersuka seperti hadirat. Sekali lagi katakan, di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sama-sama lambaikan tangan katakan, yang kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh oh haleluya, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Katakan, dia kirangkanku, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh oh, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, dia kirangkanku. Mari jemaat sendiri katakan, dia kirangkanku. Haleluya. Semuanya. Sekali lagi sama-sama katakan, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh oh haleluya, dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dengan suara kita. Haleluya. Dia mati bagi kita, tapi dia bangkit, dia hidup, dia berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya.
bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyamaku. Dia semakin kalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah bersamaku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada bergerak di hidupku. Haleluya. Ya Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, He is so good to you. Semuanya, He is so good to you. Haleluya. He's so good to you and me. Haleluya. He's
Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita buka hati kita karena firman-Nya menerobosi setiap hati kita, tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Haleluya. Setiamu untuk selamanya Bapa, bagi setiap kami Tuhan. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku. Mari angkat tinggi tangan kita, katakan kepada Tuhan dengan keseluruhan hatimu. Inilah doa kami Bapa. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami. Sekali lagi katakan. Rajaku, kasih sayamu melimpah.
Haleluya Tuhan, mujizat-Mu kami alami sekarang ini Tuhan. Inna Haleluya. Segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Dan sampai saat ini kami tetap mempercayai bahwa mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian sembah yang kami naikkan kepadamu sebagai korban yang harum yang ditaruh di atas mezbah-Mu dan menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang katakan amin. Terima begitu. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani tempat ini. Mungkin ada yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Pendeta Hake Ongko Wijoyo. Ya, mungkin cuma sekedar banyak yang dengar, mungkin kalau Radio Betani ada kadang-kadang rekaman ya, yang lama-lama yang di Betani banyak. Saudara, pada hari ini saya berbicara tentang rahasia pemulihan. Di dalam situasi kondisi saat ini yang mencekam baik di dalam dunia bisnis, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga, karena banyak bisnis yang kacir, morat-marit, akhirnya rumah tangga juga morat-marit. Nah saudara, kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayat ini mungkin sudah berulang kali kita membacanya, ya, dari banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini dengan outline yang berbeda-beda. Orang lumpuh disembuhkan, kita bergantian ya. Ayat pertama saya bacakan dulu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2 baca bersama, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka pun menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Ayat 10.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. 12. dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan ini di dalam 12 ayat, di sini kita menemukan cuma 5 ayat yang membuka rahasia. Kalau ayat yang ke-12 ini merupakan satu jawabannya, bahwa orang yang lumpuh yang digotong 4 orang tadi mengalami pemulihan, bangkit berdiri dan berjalan. Nah saudara, yang perlu saya sampaikan bagaimana rahasianya mengalami pemulihan. Saat ini banyak orang kelihatannya berjalan secara fisik, tapi rumah tangganya lumpuh, usaha pekerjaannya lumpuh, ya, bahkan ada lagi pelayanannya lumpuh. Pernah firman Tuhan ini saya sampaikan di dalam makalah di dalam FA Pusat, ya. Saya sampaikan berapa banyak karena pandemi mengalami FA banyak mengalami kelumpuhan. Lumpuh bukan berarti mati loh saudara, ya. Lumpuh itu tidak bisa beraktivitas dengan baik, mengalami kelumpuhan. Dikatakan hidup tapi tidak berjalan gitu, ya. Nah saudara, kebetulan saya ada di departemen FA, jadi tahu persis, ya, sampai banyak FA kadang sudah senang online sampai disuruh onsite, ini agak susah saudara, ya. Nah saudara, kita melihat di sini, nanti takut waktunya agak keburu. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan, rahasia pemulihan. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah, ya, kata-kata datang itu diberi garis bawahi, orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jawaban yang pertama adalah datanglah kepada Yesus. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena dialah sumber pertolongan, dialah sumber jawaban, sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber kemustahilan. Amin. Ya, kamu jawab apa? Amin. Mungkin nggak ngerti bahasa tuh, ya. Kita harus respon, ya, ya, supaya apa? Firman yang kita dengar masuk gitu loh, ya. Saya dulu dijamah Tuhan bukan cuma khotbahnya tok saudara, tapi melalui pujian. Makanya saudara, di saat-saat pujian kita benar-benar menikmati gitu, ya. Jadi waktu pujian penyembahan ya benar-benar kita khusyuk dengan Tuhan, ya. Memelihara hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita bersukacita, ya bersukacita, ya. Waktu sukacita tepuk tangan melintiri kelepon. Kapan semua ini, ya. Saudara, kita bersukacita itu sehat. Dan bertepuk tangan keras itu sehat. Benar apa benar? Pot lagi tepuk tangan apa sampai abang gabe. Sehat loh itu, ya. Ya, sehingga saudara pulang itu sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, makanya saya kalau memuji Tuhan tak tambah lagi jenjet kan sehat, ya, supaya peredaran darah kita ini lancar gitu, ya, dan juga harus bersukacita, ya. Nah, mengapa kita harus datang kepada Yesus? Dialah sumber juga kehidupan. Ketika perempuan Samaria tidak mengalami kehidupan yang sesungguhnya, ketika dia berjumpa dengan sumber
Mata air, karena air yang kuberikan kepadamu menjadi mata air di dalam diri. Di mana ada mata air, di situ ada kehidupan. Tidak ada mata air, yang ada adalah air mata. Ya gampang ya dibalik ya. Mata air, kita mencari sumber mata air apa? Air mata. Kalau kita datang kepada Yesus, saya percaya ya, 4 Injil ini adalah demonstrasinya Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Saya dulu sendiri pun nggak ngerti saudara ya. Tak pikir maksud sih di doa tukang tangan mulai sembuh gitu ya. Tapi akhirnya saudara, kita ini mengalami sendiri. Ya, saya mengalami sendiri kuasa Tuhan yang luar biasa. Awal-awal saya melayani, ya, saya ini sudah berjanji, Tuhan, saya nanti 2 minggu lagi saya mau melayani. Ya, saya awal-awal melayani di FA, saudara. Ya, melayani di FA. Dulu memang ya saudara, saya harapkan bisa terlibat pelayanan juga di FA, karena di situ kita ini diajarkan. Saya awal-awal diajarkan untuk berdoa. Bagai nanti doa firman ya Pak. Bingung saudara kata doa, saudara. Ya dikon doa. Ini tak pikir dulu ya doa itu kayak gini. Waktu masuk baru doa Bapa kami di surga, ngeblank sudah lari. Ya, akhirnya apa? Suara nggak keluar, keringet keluar, keringet jago itu. Ya, saya sampai malu saudara ya, karena berhenti, masa orang doa berhenti saudara. Doanya berhenti, jemaatnya kok demelek. Noto di saya, wah tambah keringet jago. Tapi itulah kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya ikut FA lagi enggak nih. Tapi puji Tuhan, saya pakai patronnya SBY, lanjutkan. Ya, akhirnya saya ikut lagi, ya. Sampai akhirnya disuruh mimpin pujian. Kemudian disuruh lagi menyampaikan firman Tuhan. Makanya waktu mau menyampaikan firman Tuhan, saya minta waktu 2 minggu. Nanti saya 2 minggu lagi aja. Ya, akhirnya saudara, saya belajar, ya, minta hikmat Tuhan ajar untuk aku. Walaupun saya sudah lulus som, saudara, tapi nggak pernah khotbah, ya, sudah lulus som, tapi nggak pernah khotbah. Begitu saya disuruh khotbah, ya saudara, saya berdoa minta hikmat Tuhan. Akhirnya apa? Oh, doa di kamar, mata saya disuruh bantar guling. Tapi kan maksud Tuhan mau ngobai bantar guling. Yes. Wah, ini kira-kira belajar gendeng saudara. Tak berdiri no bantal sama guling. Ya, berimajinasi bantal itu perempuan, guling itu laki. Belajar gendeng saudara. Tapi Tuhan itu memimpin. Tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Saya ambil kaset gitu, tak ambil tip, tak rekam. Mari direkam, didengar sendiri, bingung dewek saudara. Loh, aku kok bisa ngomong? Wah. Tuhan sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Itu dikatakan amin. Ya. Makanya seringkali saya di FA juga saya katakan, duh, aku gak iso Pak. Odo, aku biar yo koflok. Gak iso ngomong. Tetapi ketika kita mau, kita ini dilengkapi. Amin. Katakan amin. Kita datang kepada Tuhan dilengkapi. Dan puji Tuhan. Ya, akhirnya sekarang bantar guling itu sudah menjadi saudara semua. Amin. Ya. Saudara saya juga begitu, selalu punya imajinasi dan pekerjaan begitu, saudara. Ya, waktu saya mau mengembangkan usaha, saya ini berdoa, ya, datang pada Tuhan, aku kepingin rumah yang di sebelah ini tak beli. Waktu berdoa, mau gak ditol saudara rumah ini, ya, tapi diinginkan dengan iman, ya. Karena saya lihat ada seorang ibu yang sudah lanjut usia, tinggal sendirian di situ, sakno omane gede, mek tinggal satu berdua sama anaknya. Ya,
Seringkali saya ngomong, Bu, kok pindah di omah sing rodok cilik lah enak di perumahan. Ya, lagi kita tuku nih, Bu. Ya. Wah, saya berdoa, saudara, di depan toko saudara ya, toko saya kecil gitu. Saya berdoa merem. Waktu saya merem, Tuhan ngasih penglihatan. Ya, merem, lihat, kasih penglihatan. Jadi gede, ya. Waktu merem, dari cilik, merem jadi gede. Makanya enak merem sudah jadi gede. Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Memang berjalannya waktu. 2 tahun kemudian baru saudara. Awalnya dulu merem baru kelihatan gede, sekarang melek sudah jadi gede. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Saya juga di sini, saya juga melayani di jemaat di Betani Raja Wali dulu juga gitu. Yang hadir cuma 20, 25. Saya selalu imani, ya 20, 25. Saya merem 250, melek selalu merem maneh. 250 tadi di sini juga gitu Pak. Amin. Ya, tadi saya ngomong Pak, ya Pak Edi, ini kanan kiri kosong Pak. Kosong Bu. Ini adalah ladang saudara. Amin. Saudara kok tengah-tengah ngono kok gak percaya saudara. Ya. Loh, bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Amin. Dulu di Juanda kan gitu. Terus dulu saya di Sidoarjo memberikan semangat juga, ya. Di Betani Sidoarjo Hardermos. Ya. Di situ juga saya ngomong. Nanti Pak sebelah. Bukan sebelah kan didol Pak. Sono sing duwe, gak peduli. Gitu. Kalau Tuhan mau berperkara, tidak ada yang mustahil. Amin. Akhirnya mengembang sampai 3 tempat ya salib. Puji Tuhan. Ya. Yang terpenting bagaimana kita datang kepada Tuhan. Jangan memikul masalah itu dengan kekuatan atau pengalaman kita. Karena Tuhan Yesus pun menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang datang untuk menyerahkan. Dan kita lihat lagi sekarang bagian yang kedua. Nanti takut waktunya gak cukup. Kita lihat sekarang ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Markus. Dikatakan demikian. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bagian yang kedua pemulihannya adalah kita harus punya semangat. Kita datang kepada Tuhan setelah didoakan tidak punya semangat ya tidak iso. Kita harus punya semangat. Semangat di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, semangat di dalam mencari Tuhan. Berapa banyak kita hanya cuma mencari pertolongan Tuhan, tapi gak mencari Tuhan. Ya, seringkali saya di dalam konseling pranika itu saya selalu katakan, ingatlah selalu salib. Kalau kita ingin hidup dalam garis berkat Tuhan, ingatlah selalu salib. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan pasangan hidup. Bagaimana kita juga bermasyarakat. Ketika Tuhan memberkati kita, kita selalu ingat, berkatku ini dari Tuhan. Yang berumah tangga, berkatku ini juga dukungan dari pasangan hidup. Sehingga kita orang yang bersemangat dikatakan dapat menanggung segala penderitaan. Coba kita baca aja ya di dalam kitab Amsal pasal yang ke 18 ayat yang keempat. Amsal 18 ayat 14. Amsal pasal 18 ayat 14. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita sudah patah semangat,
Siapa yang dapat memulihkan? Ya bangkit dari diri kita sendiri. Berapa banyak ketika orang jatuh nyalakan orang lain, saudara, ya. Tapi ayo bangkit dari diri kita sendiri. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaan. Tapi siapa yang sanggup memulihkan semangat kalau patah? Nah, saudara, orang yang bersemangat selalu menemukan jalan. Tapi kalau orang malas, jalan buntu. Coba ini ya, saya belajar dari 4 orang yang menggotong dan juga 1 orang yang digotong. Ya, ini kerjasama loh ya. 4 orang gotong, 1 orang juga yang tetap punya semangat. Ketika akan menemui Tuhan Yesus, dikatakan pintunya gak bisa masuk. Tapi karena semangatnya, nemukan jalan. Ya. Atapnya kok dibongkar, nanti diturunkan tuh. Kok bisa menemu ide ini dari mana? Ya dari semangat tadi. Dan juga katakan amin. Ya. Dan orang yang bersemangat itu tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah dengan keadaan. Jadi akhirnya menemukan jalan. Ya, ketika akhirnya diturunkan. Coba saudara, kalau yang digotong itu males, menyerah, yang gotong tambah menyerah. Waktu sampai di pintu, pamannya namanya Sugeng gitu ya, geng. Pancen awakmu ditakdir lumpuh. Wong mau nemui Tuhan Yesus saja susah. Wis mulai geng, gak terima mujizat. Tapi karena dia tidak menyerah, yo wis ayo dibongkar atape, pasti menemukan. Karena apa? Semangat. Ayo kita katakan bersama-sama, saya tetap bersemangat. Amin. Mungkin karena saudara hari ini mungkin ada pekerjaan yang jatuh. Ya, saudara jadi malas. Saudara, kita jangan sampai punya hati semangat, hati yang malas. Kalau orang malas, jalannya buntu terus. Ya, jalan buntu loh orang malas itu. Ayo beribadah, malas aku enak online. Gitu. Ya apa saudara ya? Kalau orang ibadah online itu guys nikmat. Bener apa bener? Ya, memang tergantung ya. Kalau kita ini memang khusyuk menyediakan waktu, kamar dikunci, wah, khusyuk. Tidak apa. Jangan waktu ibadah sambilan. Si ambil mangan sih. Oh, nggak ibadah gimana? Ya toh. Kadang-kadang ini kan pengalaman saya sendiri saudara. Ya waktu pandemi ini kan nggak ono saudara. Gangguannya akhirnya apa? Waktu saya menyembah, istri nggak ngerti buka pintu. Pah gak mangan dah Pak. Kira-kira ya apa saudara? Kira-kira konsen lagi nggak? Iya toh. Padahal ini waktu menyembah, iya toh. Gak enak. Selagi ada kesempatan onset, ayo onset. Eva juga gitu. Pak, ini kan masih bisa aku kadung kenyamanan ya, onlinean. Saya katakan ayo bangkitkan apa? Waktu pujian penyembahan kita datang kepada Tuhan. Saya sendiri merasakan. Waktu saya FA saya bagi dari 15 saya bagi jadi 2. Yang 10 untuk wakil saya menjadi gembala. Ya, yang 5 untuk saya bersama rekan-rekan ini. 5 jemaat, 4 jemaat sama saya 5. Saya waktu itu saudara di dalam pujian penyembahan cuma 5 orang, ya pujian penyembahan dengan penuh semangat, ya menyembah khusyuk dengan Tuhan. Saya melihat atap ini marun, kaget saya. Hadirat Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Di situ banyak pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan. Terutama yang punya rumah.
Yang punya rumah ini ya menikah 8 tahun, tidak punya anak. Waktu Maron itu Tuhan berbicara, yang punya rumah suruh baptis, aku akan memberkati dia anak. Ini antara bener mereka bener gitu. Mau tak sampai no iki opo, kata sampai no kok salah. Kalau bener dari Tuhan ya opo. Akhirnya saya sampaikan, ya Tuhan ngomong, ini saya lihat ada hadirat Tuhan begitu kuat. Kamu baptis, nanti Tuhan akan buka kandunganmu, dan tahun depan kamu diberkati anak. Simpel saudara, ya pernyataan. Waktu ketemu, baptis, guru. Setengah tahun lagi, baptis, guru. 1 tahun lagi, baptis, guru. 5 tahun, guru. Dan busung kayak saudara anak. Sampai hari tidak punya. Bayangkan saudara, seperti kan simpel ya. Oh, apa susah baptis ini? Loh, saya kan sudah dibaptis waktu saya umur 8 tahun. Itu penyerahan anak saya. Bukan imanmu sendiri, tapi iman orang tua. Simpel saudara, ini pernyataan. Tapi saya sampaikan. Enggak mau respon. Akhirnya sampai hari ini. Ya, sekarang wis expired, bisa umur saya. Sweet saudara-saudara. Ya. Gak bisa. Nah, kadang-kadang itu jangan meremehkan kalau cuma 5 orang FA ibadah kecil gak ada mujizat. Saya mengalami banyak mujizat. Itu tadi ada yang 4 tahun gak bisa punya anak. Ya, suatu saat saya ingat Sarah sama Abraham. Gitu. Saya katakan tidak ada dasar untuk berharap karena kandungannya rusak. Dokter ngomong kandungannya rusak, tidak bisa punya anak. Saya katakan Tuhan sanggup ganti kandungan yang rusak jadi baru. Waktu doa, ada perkataan nubuat. Ya, Tuhan akan memberkati kamu. Tahun depan Tuhan memberkati kamu anak. Mari ngomong PR saudara saya. Iya di tahun depan mana, ada mana? Ya toh, Tuhan tuh hebat. Ya, berjalannya waktu sampai ganti tahun ini bisa. Ya, ganti tapi wis Januari. Februarinya saya disalami. Puji Tuhan Pak, bagai ini istri saya sekarang sudah hamil Pak. Tuhan itu tepat pada waktu. Amin. Tinggal melangkah, ya mempercayai. Saudara, akhirnya apa? Gak bisa punya anak, saya gimana manaan. Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, kita harus tetap semangat. Makanya saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Bahkan di dalam Amsal pasal 17, kita lihat sebentar. Amsal 17 ayat 22. Juga saudara, orang yang bersemangat itu selalu hatinya penuh dengan sukacita. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Tetapi semangat yang patah, ya, kalau patah semangat, enjoy kumat. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Tapi semangat yang patah, mau melangkah gak bisa. Sekarang apa? Males. Hati gembira adalah obat yang maju. Bahkan hati yang gembira dikatakan apa? Membuat muka, lu gak tahu mungkin ayatnya ya. Amsal pasal 15 ayat 13, saya coba ya. Ini adalah ayat, ini saudara gak usah bingung disalur, ditarik kanan, ditarik kiri. Hati gembira itu membuat orang wajahnya berseri-seri. Coba baca bersama-sama. 2, 3. Hati yang gembira membuat muka apa? Berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan. Orang kalau bersedih hati, semangatnya gak ono. Ada seorang bapak-bapak, waduh,
tak lihat letih lesu berbeban berat. Ya. Saya tanya, umur piro Pak? Aku wis tuwek Pak. Umur piro? Waktu itu saya umur 58, dia umur 59. Tapi koyo umur 70 lebih. Ya. Saya tanya, aku wis tuwek Pak. Piro? 59. Wah, sampai 59 gurung sweet kayak ngomong. Lah kok wajahmu kok kayak ngono? Ya. Tidak ada sukacita. Orang yang bergembira itu membuat muka berseri-seri. Membuat muka apa? Iri. Coba saya di muka iri atau boros itu. Iya dong, kadang-kadang kan gak sesuai yo. Ada orang seumur sampai apa tuh umurnya masih 60 tapi wajahnya 75. Ya, tapi ada orang yang 75 wajahnya 57. Ya. Dari mana itu? Dari dalam. Ya. Saya paling senang kalau orang luar pulau membaca ayat ini, saudara. Hati yang gembira, karena saya pernah melayani di mesnya orang Papua. Saya waktu tak suruh baca ayat ini, saya ini guyu dewe, saudara. Karena bacanya enak ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Membuat muka apa? Berseri-seri. Ono seri ya saudara. Saya kok seri nih? Ya, ternyata memang orang gembira tuh mukanya ono seri. Serinya apa? Seri suka. Amin. Seri sukacita. Jadi saya waktu dia baca, setelah selesai aku kemakan dia bilang, "Apa Pak Aking gue Pak? Kayak ngomongnya kok ono seri nih gitu." Ya. Nah, kita kembali. Orang yang bersemangat itu pantang menyerah dan tidak kenal menyerah. Saudara kenal menyerah? Lu gak ngerti jawabannya. Saudara kenal menyerah? Tidak. Jawabannya, saya tidak kenal menyerah. Nah, ya. Saudara kenal menyerah? Saya tidak kenal menyerah. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita tidak kenal menyerah, Tuhan berikan kesempatan. Ya, jangan ngukur dengan waktu. Waduh Pak, aku itu Pak Hoki untek. Lu sopo ngomong gitu. Ya. Pak Edi kalau saya lihat walaupun rambutnya putih penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Loh, saya sendiri walaupun wis suwidak tahun saudara, tapi semangatnya 36. Amin. Ya, kita punya semangat. Ya, melayani sudah 30 tahun lebih. Ya. Nah, kita lihat lagi sekarang ya. Kita kembali di dalam ayat yang kelimanya. Markus pasal yang kedua, ayat yang kelimanya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ya, ini ya, saya bagi dua aja. Jadi pemulihan, rahasia pemulihan itu juga berkaitan dengan yang namanya iman. Firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan. Ya. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Kita harus punya iman. Rata-rata di dalam 4 Injil ini, Tuhan Yesus itu selalu melihat iman orang yang mencari Dia. Apakah imannya mencari Dia itu cuma untuk roti, ya? Setelah Tuhan Yesus mendemonstrasikan 5 ketur roti, 2 ekor ikan, makan kenyang, ya. Banyak orang berduyun-duyun, Tuhan Yesus katakan, mereka mencari aku cuma roti. Nah, jangan sampai kita datang kepada Tuhan cuma cari berkat. Laporan dia supaya saya diberkati, itu keliru, saudara. Ya. Bukan supaya kita diberkati, ketika kita beribadah mencari Tuhan itu selalu hidup dalam berkat. Yang setuju kata amin. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan selalu, walaupun saudara ada hambatan rintangannya. Makanya selalu saya katakan, kalau kita punya usaha toko, harus kita juga punya perkataan iman. Waktu ditanyai, ya foto nih rame ta, saudara jawab apa? Jawab apa? Biasanya ya, hausen
tampuk-tampuk. Asal ini sepi. Ya, orang yang punya di mata ratu juga gitu. Sepi itu. Mati tambahin lagi klesek, Pak. Mati klesek bisa. Siapa sih? Ada lagi tambah. Ya mau sepi, bukan sepi itu, tapi sepi. Berarti itu ya tekanan berat, saudara. Ya. Coba kalau ditanya, ya Allah, luar biasa. Kok tengah-tengah kami? Ini iman loh, saudara ya. Loh, saya kalau ditanyain, ya Allah Pak Toke Pak, luar biasa. Kalau sing tuku sing di jalan masih OTW. Amin. Yang belum punya jodoh ini masih di dalam. Jodohnya masih di dalam perjalanan. Amin. OTW. Saya nggak punya rumah, nggak punya rumah, coba. Punya di OTW. Belajar loh, saudara ya. Saya sendiri pun begitu, punya iman. Tuhan, aku percaya tahun depan aku punya rumah. Tekondi, yang penting kerja keras kan gitu, saudara ya. Jangan imannya punya rumah tapi kelesetan. Tapi kita harus punya semangat. Iman harus disertai semangat. Loh, saya ini gak apa-apa ya, untuk ado itu dulu. Ya, kita kasih yang mungkin belum pernah dengar kesaksian saya. Loh, saya ini awal-awal ya, pelayanan. Wah, saya ini di tahun 95, 94 ya, 94 itu saya jalan-jalan ke Delta Plaza, lihat pameran mobil. Waktu itu mobil Panther, saudara. Tak iman, itu Panther ini. Tuhan, aku perlu ini, Tuhan. Ini kayak pelayanan enak, Tuhan. Waduh. Bentar, saudara. Gak sampai seminggu keturutan. Waktu itu kan saya usaha keluarga. Tak tanya papa saya, Pak, ono Panther Jia, Pak. Ikut tiga pelayanan enak. Ono duit apa? Ono, Pak. Lo tuku wong, lo lah enak, saudara. Ya, waktu itu saya usaha keluarga. Ono duit, ono. Tuku, saudara. Tahun 95, gitu. Bulan 4 akhirnya masuk 95. Tak pakai. Sampai 14 tahun. Ya, Tuhan, iki grade Tuhan. Ya. Mulai rusak ini. Saya ini akhirnya minta sama Tuhan. Tuhan, kok aku dikasih mobil baru lah. Berdoa kalau jawab. Satu saat diri, aku akan kasih kamu mobil baru. Tak pikir kasih mobil baru. Tapi ketuk sopo ya tuh. Tak imani, saudara. Tak iman 1 tahun, 2 tahun, kok suwi gitu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wah, habis kesuwen, tak cat habis. Tak cat baru, saudara. Ya. Tak dandani, tak cat baru, entek captil, saudara. Ya. Waduh. Tak pakai, baru dicat 2 minggu. Diurek-urek, saudara. Waduh. Ya, jadi sampingnya itu diurek-urek sama kulit durian. Ya. Diurek-urek. Wah. Waktu itu saya pulang nggak tahu karena hujan-hujan. Ya toh, pulang dari luar kota, hujan-hujan sampai rumah pagi-pagi nyuci. Waduh, kira berdiri kabeh gitu, mau beli. Waduh, mau marah saya, saudara. Tak pikir mau masuk, mau nelpon yang undang saya ini. Ya tak mau. Tuhan inget no, sampai bawa kan ibu itu. Kamu tahu nggak tulisan apa itu? Aku akan ganti mobil baru. Saya lemes. Iya Tuhan. Langsung saya ngomong, yes, kok edan. Pokoknya iman itu memang belajar edan lah, saudara ya. Benar, saudara. Tak tunggu lagi. Ya. Jadi mari kita chat lagi, tanteng. Saya tunggu lagi. Ono telepon teman saya. Lagi nanti, neng omah, apa? Main aku nang showroom. Tapi aku dak itu.
dijak nang syuruh. Tiba nang syuruh mek didudui tok sudah. Iku lho Pak Ageng. Pak Ageng kan tahun 95, iki tahun ini. Terus yo Pak Ageng dolen kayak DP iki. Terus yo cicilan. Lemes aku sudah. Kok gak cocok Tuhan? Saya langsung ngomong gini. Ndak, Tuhan ngomong saya, Tuhan kasih mobil saya baru. Lah iki lho mek kacek 5 tahun saya ngomong gini. Tuhan ngomong kasih saya mobil baru. Ganti dia sing lemes, ya wis tenono lah sampai jambul wanen. Yo iki sono wani. Saya akan tunggu. Akhirnya tahun yang ke-6. Ya. Tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 akhirnya puji Tuhan. Saya baru kenal seseorang, ya. Dia minta dibimbing rumah tangga yang amburadul, yang gue heran terus. Satu saat saudara, saya dipanggil, ayo makan Pak. Diajak makan setelah itu, saya ini suami istri mau memberkati Pak mobil baru. Langsung, ya wah ini puji Tuhan saudara. Isu rasanya di luar tubuh nggak tahu, di dalam tubuh nggak tahu. ya, kok iso gitu loh ya. Tak kasih mobil baru Pak. Ini istri ngomong karena Brio. Suaminya ngomong itu Pak, mobil Brio Pak lah enak buat pelayanan kecil. Istri ini ngomong, Pak, mobil Brio itu kecil. Pak, itu kalau pelayanan satu tim gak cukup Pak. Lalu siapa? Ya apa Pak? Mobil ini Mario. Mobil yang sama-sama saya duduk di mobil loh ya. Waktu itu Grand Livina baru dipakai 1 tahun sudah. Pak, ya apa Pak dolen. Ya, tak tukar iki. Ya apa mau tak Pak? Ya gak mau aku dulu. Saya ngomong wis doa tak? Wis Pak, saya bukan doa tak. Rundingan sama istri, lo bener enggak? Doa dijawab Tuhan, istri ngomong no, ya urung. Ya toh, tapi Tuhan luar biasa. Saya waktu itu terima saudara nangis. Janji apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Amin. Coba saya nurut teman saya tadi, ngompal di luar pendeta kan iman. Tapi iman saya tuh bukan iman cicilan, ya. Iman ketulusan nih, ya. Akhirnya saudara, waktu saya pakai, gitu, saya belum nak pakai itu saya, seperti di EC gitu ya. Ini mobilnya, saya ngomong masih dalam perjalanan. Ini mobilnya seinden, ngenteni. Nanti kalau Tuhan sudah buka itu, kok tak kandang. Waktu saya pakai mobil itu sudah dapat. Ini kita mobilnya, iya, perjalananku sudah sampai. Coba niru perjalananmu. Perjalanan ini sangat rasa sangat menjadikan. Karena apa? Tiap bulan akhirnya apa? Mendelik terus. Mari jika DP bukan mendelik, mencicil toh. Mencicil, membeli terus tiap bulan. Saya ngomong, coba aku menurut kawan, ya. Kalau menurut kamu, membeli terus aku tiap bulan. Ya. Tuhan itu ajaib. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dengan berbagai macam cara, Tuhan itu mencurahkan berkat. Amin. Itu benar saudara. Akhirnya apa? Sekarang ketika kita dengan Tuhan, tanpa kita minta lagi, ya Tuhan itu sediakan. Saya pakai 5 tahun ya. Tahu-tahu pakai mobilnya wis 5 tahun lebih Pak. Jual Pak, ganti mobil baru. Saya ngomong guru wayahe, wis wayahe. Iya Pak, tapi nyicil itu kawan Pak. Engko aku sing nyicil. Coba saudara, kok ketemu habis sih ngomong ya. Benar apa benar? Benar saudara. Wes dolen Pak. Engko itu buat DP. Ganti mobil baru. Wah. Ya Tuhan
Ajaib. Kadang-kadang dipikir secara akal pikiran tidak bisa. Teman-teman saya hamba Tuhan yang ngomong, pakai rahasia itu, oh pokoknya enak Pak. Rahasianya kita melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Iman kita dengan Tuhan, ketulusan hati di dalam melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan memang banyak pengorbanan, saudara. Ya, ini telinga harus benar-benar kuat. Ya, coba ngomong sih tadi gak enak, ya. Pendeta nggak duwe iman, ngomong sampai itu. Ya. Nah, saudara, kita kembali kepada firman. Kita harus punya iman. Iman itu disertai dengan langkah tindakan. Seperti di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ya, kesembuhan di kolam Bethesda. Coba kita aja baca ya. Sebentar, Injil Yohanes pasal 5 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ini orang yang lumpuh, sudah lama dalam keadaan lumpuh. Tuhan Yesus itu tahu bahwa orang ini lama dalam keadaan seperti itu. Makanya saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, maukah engkau sembuh? Dikatakan, jawab orang lumpuh itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Sementara aku menuju, orang lain mendahului. Kepahitan hidup terus di sini. Kalau ditanya, mau engkau sembuh? Kepahitan itu keluar. Gitu? Di sini katakan ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Ayat 8-nya, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9-nya dikatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Iman itu juga disertai tindakan. Iman tanpa perbuatan dikatakan adalah mati. Amin. Saudara, memang gak mudah ya untuk melangkah. Tapi ketika saudara melangkah, saya percaya ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Dan kita lihat lagi sekarang bagian yang terpenting ya, ayat yang ke-5b-nya saudara ya. Tadi Markus pasal 2 ayat yang ke-5b-nya sekarang. Satu poin lagi sudah selesai ya. Markus pasal 2 ayat yang ke-5b-nya. Berkatalah ia, yaitu Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bagian yang terakhir itu adalah berbicara tentang pengampunan. Rahasia pemulihan juga ada terletak pada pengampunan. Ada sakit penyakit yang terjadi ya, gara-gara dosa, tapi juga ada penyakit yang terjadi gara-gara kuasa kegelapan atau iblis. Contoh ya, di dalam Matius pasal 15 dikatakan ada seorang ibu datang pada Tuhan Yesus, katakan, anakku sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, ini berarti sakit penyakitnya karena kuasa gelap. Kalau di sini dikatakan sakit penyakitnya karena dosa. Jawabannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya, pasal yang ke-5 ayat 14. Injil yang pasal 5 ayat 14 ya. Ketika orang yang di kolam Bethesda tadi sudah mengalami kesembuhan, ya, dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, coba ya kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang. Jadi ada pengampunan, ada pengakuan, ada pengampunan. Saudara, saya tutup dengan kesaksian dia tentang pengampunan.
saya punya adik ipar, ya, yang marah kesalahpahaman ya dengan saya. Padahal saya ini sampai ngalah, wis kon sing salah tapi kon sing ngamuk dhewe, gitu. Akhirnya setiap kali ketemu melarikan diri. Sampai waktunya Imlek pun ya, loh, saya yang saudara tua malah datang, lari saudara. Ya, adik saya yang karena adik saya sendiri, ya, dia masih ya bisa terima gitu. Tapi istrinya tidak bisa terima. Setiap ketemu langsung lari, ya, ke dalam kamar. Ya. Akhirnya saya ini cuma mendoakan, Tuhan ampunilah. Ya, karena seperti Tuhan Yesus disalibkan, ya, orang maki-maki, ya, tidak senang hati, sampai dirajam dikasih duri, dicambuk. Saya selalu katakan, Tuhan ampunilah apa yang dia lakukan. Berjalannya waktu sampai hampir 10 tahun, bayangkan. Sampai waktu mantu pun, ya, saya gak diundang. Bahkan enggak itu. Ya, gak diundang. Tahu-tahu mendadak adik saya telepon, ya, adik saya sendiri. Iki loh, istrinya mau minta didoakan. Ternyata dia kena kanker. Ya, kena kanker. Sampai ini namanya leher ini keluar benjolan-benjolan. Waktu mau kemo, ya, dia ngomong doa, mau di kemo. Saudara, begitu dia telepon saya, terima telepon, gak iso ngomong, yang ada adalah nangis. Tuhan, beri kesempatan dia hidup. Ampuni, dia ngomong, oh aku sorry yo, aku maaf, aku yo. Tapi kamu kate maaf, kate mati deh dia. Tapi inilah pembuka jalan kesembuhan. Jadi di dalam doa saya cuma bisa menangis sampai gak keluar suara. Tuhan beri kesempatan dia hidup, beri kesempatan dia menerima mujizat. Ketika dia dikemo, ketika dia diinfus, biarlah darahmu mengalir, menghidupkan sel-sel yang mati di gambar kanker. Akhirnya apa saudara? Puji Tuhan, dikemo sampai 36 kali. Dikatakan perjalanan sampai rasanya aku gak kuat, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Kemarin Imlek itu datang saudara, ya, datang kepada saya yang namanya benjolan-benjolan kerotok saudara. Tepuk tangan begitu. Di mana ada pengampunan, pengampunan, di situ ada mujizat. Kemudian teman saya juga begitu, laki-laki, tahu-tahu ini di bawah putihnya ini benjol kayak bakwan. Ya. Didoakan gak iso. Waktu dia berdoa, dia ngomong, mintalah maaf dengan kukumu. Karena dia ada merasa salah sama kukunya. Kukunya sudah tidak melupakan, tapi dia itu yang ada. Akhirnya apa? Ditelepon kukunya. Ya, kukunya dari Bali ditelepon. Oh, video sini aku ini salah di kuku. Pokoknya salah. Nang mau Surabaya. Engko tak pak di Juanda. Kuku datang. Ya, waktu sampai di Bandara Juanda ketemu, waduh, dia lari langsung peluk kakaknya saudara, minta maaf, oh aku salah, nangis saudara. Ya, sampai di rumah mau mandi, buku hilang. Mujizat Tuhan terjadi. Kalau ada akar-akar kepahitan saudara, lepaskan. Jangan kita ini gandoli dosa, kepahitan. Mungkin sakit hati sama orang tua, mungkin sakit hati dengan mertua, suami dengan istri. Wis ojo kepahitan. Ya, diganti akar kepahitan dengan akar yang manis. Amin. Ganti akar yang manis. Adakan pemberesan.
Saya percaya mujizat Tuhan itu akan terjadi. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Ya, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua kita harus punya semangat. Yang ketiga harus punya iman. Ya, iman. Yang keempatnya adalah pengampunan. Kita harus pengampun. Ampunilah orang yang bersalah. Kita kadang-kadang nggak bisa mengampuni. Ada suami istri gue kirim tak suruh maaf, tidak bisa Pak. Mudah-mudahan dewe pakai itu lupa doakan konseling rumah saya supaya dipulihkan Pak. Mudah-mudahan dewek saudara. Saya datang tak suruh minta pengampunan itu konseling bla 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 sampai 2 jam loh. Wis 2 jam, wis ayo Pak minta maaf. Aku gak salah Pak. Si ngotot gak salah. Ya wis ibu ayo minta maaf. Si tetep ngotot. Ya ibu yang ini tuh. Metotok. Tahu metotok ya itu bahasa Yunani sudah. Metotok aja. Saya ngomong, Pak, kalau Pak dewasa rohani minta maaf. Kayak Andi mendekati anjing gila. Sampai kudu tak jungkrat untuk kumpuli sudah. Meruget no. Mestinya ya kalau kita ini sadar akan kesalahan kita kan istilahnya kan bisa teletabisan. Oh suami istri loh. Juga ya teletabis tahu ya. Tuh berpelukan wah aku saya aduh ampuni saya mama apa lu. Lah indah ya tuh. Di pandangan Tuhan tuh indah. Tapi nggak mau lakukan. Saya sampai ngomong sama istri saya ini sia-sia ya 3 jam. Ditambah perjalanan 2 jam karena kesasar 5 jam kalau hasil saya sedih sudah menangis. Saya ngomong istri saya iki yo mulai ribut mani karena tidak mau sama-sama merendahkan hatinya untuk saling mengampuni. Iya Pak ini gak saya itu Pak ini kan golek di penyakit dewa ini penyakit dicari sendiri dosa sendiri. Coba ada kan membereskan enak sudah. Ya berapa banyak yang saya layani seperti itu akhirnya pilih udah bisa waduh mau cerai saudara ya garis finish top yang terakhir akhirnya datang pada saya akhirnya wis ayo buang semua akar-akar kepanitan masa lalu wis gak peduli kamu selingkuh apa enggak. Buka lembaran baru. Kalau kamu tidak mau berubah, besok jadi dilanjut. Kalau mau berubah saat ini, itu pada datang dewe. Suami datang sendiri, istri datang sendiri. Karena sudah 2 arah saudara. Pulang ke rumah masing-masing. Ya. Datang. Akhirnya perluan. Maaf ya Pak, aku salah. Ya aku ya maaf Ma. Ternyata bisa, jamin tak tumpang tangan. Waduh mulai gandengan. Indah enggak? Oh, lihat itu saya nangis. Amin. Ayo kita masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Saya tidak tahu maksud Tuhan apa pada hari ini. Kalau ada di antara saudara yang punya akar-akar kepahitan, hari ini adakan pemberesan. Sesuai pujian tadi katakan ada mujizat hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita masuk di dalam pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tetap setia
sejenak, mengevaluasi, mengadakan pemberesan. Sebelum kita beres dengan Tuhan, kita juga harus beres dengan pribadi kita sendiri. Mungkin seringkali kita mengintimidasi, mengutuki diri sendiri. Dan kita menyalahkan juga orang lain. Pada saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Lepaskanlah pengampunan. Mungkin ada orang yang menyakiti engkau, yang membuat engkau rugi, yang membuat engkau tidak dihargai, tidak dihormati, yang membuat engkau menderita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Tuhan mau mengangkat segala penderitaan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, di dalam pekerjaan, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Oleh sebab itu, cabutlah akar-akar kepahitan yang ada di dalam hatimu, di dalam pikiran. Lepaskanlah. Oriamata sikata karamako, inalamata sikalamata. Kalau ada di antara saudara yang merasa firman itu berbicara untuk saya, firman Tuhan itu berbicara untuk saudara, dan saudara rindu untuk didoakan, saudara boleh angkat tangan kananmu, taruhlah tangan kiri di dadamu. Tuhan, aku percaya saat ini aku sudah menerima jawaban dari Tuhan, dan aku percaya dan aku mengadakan pemberesan. Dan aku tidak mau, Tuhan, tidak mau lagi hidup di bawah kutuk, tetapi aku mau hidup di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Bahkan Kau menghadapkan wajah-Mu kepadaku dan memberikan damai sejahtera. Tuhan, Kau tahu setiap tangan-tangan yang terangkat. Dengan hati yang percaya, Engkaulah sumber jawaban, sumber pemulihan, sumber kehidupan, sumber mujizat, sumber damai sejahtera. Biarlah mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang, Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita, ada kelegaan, ada pemulihan, ada mujizat, kelepasan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati, katakan amin. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta HGO untuk berkat firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan doa berkat, pengumuman untuk minggu depan, bahwa minggu depan pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yahya Tanijaya. Firman Tuhan untuk minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yahya Tanijaya. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mari kita tetap bersama-sama di tempat ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, di tempat ini saya sendiri juga diberkati. Karena kalau saya berpikir tentang diri saya suka pengajaran. Saya suka pengajaran kalau melihat kepada diri saya sendiri. Tetapi di tempat ini dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang Tuhan kirimkan untuk memberkati kita semuanya, luar biasa. Saya sendiri pun diperlengkapi. Ya. Ada mujizat, ada kesaksian, ada
kesembuhan, ada hal-hal yang lain yang Tuhan perlengkapi. Yang saya percaya semuanya itu membuat kita semakin diperkaya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya dalam hal pengajaran, tapi bagaimana kita juga memperoleh kesaksian-kesaksian dalam kehidupan, ya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari lewat berkat-berkat firman Tuhan yang Tuhan kirimkan melalui hamba-hambanya yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari ya saya mengundang semuanya kita, ayo mari kita tetap datang ke tempat ini, kita bersama-sama kita beribadah. Ajak juga saudara-saudara kita, keluarga-keluarga, teman-teman kita, ayo di tempat ini ada Bethany Shalom Family, ya. Mari kita bagi berdiri, kita nyanyikan satu lagu dan kemudian kita akan mengakhiri ibadah bersama kita. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sudah diberkati dengan berkat firman-Mu yang sungguh-sungguh keluar dari hati-Mu, yang disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Kau utus ke tempat ini. Sungguh kami diberkati. Amin. Kami dihidupkan, kami dipulihkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur karena Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik, sebagian daripada apa yang sudah Kau curahkan, Kau berikan, Kau limpahkan di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberi, apakah itu persembahan khusus ataupun perpuluhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sungguh-sungguh Engkau sudah memberikan kesempatan yang terindah bagi kami siang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengakhiri ibadah bersama kami pada siang hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik dan akan berkati kami semuanya. Oleh karena itu dengan iman percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami saat ini mengangkat tangan kami di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat baik, kami menerima anugerah, kasih setia, rahmat-Mu dan berkat-berkat yang terbaik daripada Engkau turun tercurah atas kami saat ini. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu dan rahmat-Mu tercurah. Cinta kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus yang senantiasa akan menolong kami, membimbing kami dan menuntun kami dari mulai sejak siang hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami adalah anak-anak Bapa.
diberkati Haleluya. dan bersuka cita di dalam Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati oleh Bapa di surga dengan di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara.